Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Abatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik, kita akan belajar dari Matius yang ke-15 ayat yang ke-32 sampai yang ke-39. Judulnya apa? Sudah dibuka belum? Nah, judulnya apa? Yesus memberi makan 4.000 orang. Loh, kok 4.000 ya? Bahkan di ayat yang akan Ibu Yohana jelaskan ini bukan 5 roti dan 2 ikan loh. Ada 7 roti dan ikan kecil-kecil. Lah, kok beda ya? Sabar. Kita akan membacanya ya nanti adik-adik tentang 7 roti dan ikan kecil-kecil dan ada 4.000 orang yang makan kenyang. Wah, ini hal yang baru ya mungkin buat adik-adik. Tapi sebelum itu kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur karena hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan baca ya. Ibu Yohana akan membacanya. Yang belum bisa membaca, dengarkan baik-baik. Yang sudah bisa membaca, yuk membaca bersama-sama dengan Ibu Yohana. Ibu Yohana membacanya dari TB2 ya. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu, karena sudah 3 hari mereka bersama aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya padanya, di mana kita mendapat cukup roti di tempat terpencil ini untuk mengenyangkan orang banyak ini? Kata Yesus pada mereka, kamu punya berapa roti? 7, jawab mereka. Dan berapa ikan kecil? Dan beberapa ikan kecil. Ia pun menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan diberikan kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak itu. Hampir sama ya, sama yang dijelaskan sama Ibu Iin beberapa hari yang lalu di Matius yang ke-14. Tetapi bedanya di Matius 15 ini, ayat 32 dan sampai 39 ini, yang dikenyangkan adalah 4.000 orang. Rotinya ada 7 dan ikan kecil-kecilnya banyak. Sebenarnya fokusnya bukan karena itu ya adik-adik. Bukan juga tentang kalau makan harus berdoa. Bukan hanya itu. Bukan soal tentang bersyukur juga. Bukan soal itu juga, tetapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus sebenarnya memperhatikan dan mempunyai belas kasihan kepada kita semua. Makanya tadi ayat yang kita baca, hatiku tergerak dengan belas kasihan. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang kejam. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, yang penuh kasih. Contoh kasih Dia yang nyata adalah yang mati di kayu salib untuk kamu, untuk saya, untuk semua orang. Kenapa Dia berbelas kasihan? Karena kita ini ciptaan yang mulia. Tuhan menciptakan kamu dengan luar biasa, menciptakan Ibu Yohana juga dengan luar biasa. Walaupun orang dunia, orang luar sana bilang kamu yang cantik itu harus tinggi, langsing, rambutnya lurus, kulitnya putih, bibirnya merah, badannya langsing, mungkin gitu. Tetapi di mata Tuhan, rambutmu yang keriting itu indah, kulitmu yang coklat atau hitam itu juga indah. Tidak ada yang buruk di mata Tuhan. Makanya waktu penciptaan Tuhan bilang apa? Semuanya baik. Adik-adik pun diberikan belas kasihan oleh Tuhan, dipelihara dari pagi sampai malam. Contoh belas kasihan Tuhan adalah apa? Adik-adik masih bernapas? Coba kalau adik-adik tidak bernapas, apa yang terjadi? Adik-adik mati. Dan nafas yang diberikan Tuhan pada kita tuh gratis. Kita nggak usah pakai tabung oksigen, tetapi Tuhan memberikan belas kasihan-Nya, pemeliharaannya lewat udara yang bebas yang kita bisa hirup. Kita juga bisa beraktivitas, menikmati sinar matahari yang indah, menikmati langit biru, awan yang putih, angin yang sepoi-sepoi. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Mungkin adik-adik berpikiran pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan harus bentuknya duit, harus bentuknya mainan, harus bentuknya rumah yang megah, harus bentuknya baju yang bagus. Ingat baik-baik adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Yang ada di cerita ini hanya dengan 7 roti dan ikan kecil-kecil. Tetapi yang diberkati malah banyak kan, 4.000 orang. Banyak sekali orang itu
diberkati dengan kenyang. Mereka yang kelaparan selama 3 hari diberi kekenyangan yang luar biasa. Bahkan sisanya berapa bakul? Berapa bakul? Bukan 12 bakul. Kita baca sama-sama adik-adik ya. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 7 bakul penuh. Yang makan itu 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi 4.000 itu cuma hitungannya laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. 7 bakul tersisa dari 7 roti dan ikan kecil-kecil masih berlimpah. Jadi adik-adik, tolong rubah pola pikir adik-adik semua. Berkat itu bukan soal duit. Berkat pemeliharaan Tuhan bukan karena bukan berupa kesehatan saja, bukan berupa rumahmu yang bagus atau bajumu yang bagus, bukan itu. Berkat Tuhan yang sebenarnya adalah saat engkau mensyukuri semua yang semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Saat engkau diberikan sedih, engkau berkata, Tuhan hibur saya. Engkau melibatkan Tuhan. Saat engkau senang, kau bersyukur, Tuhan terima kasih, Tuhan memberkatiku dengan melimpah. Tapi saat engkau sakit, engkau mulai berlari pada Tuhan, berdoa, Tuhan aku sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Ketergantunganmu pada Tuhan itu bukti bahwa engkau tidak mengabaikan Tuhan. Engkau bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan saat engkau melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Dikit-dikit tanya Yesus, dikit-dikit berdoa, dikit-dikit minta pertolongan Tuhan, dikit-dikit Tuhan tolong pimpin saya. Itu namanya ketergantungan kita sama Tuhan. Mengapa kita bergantung pada Tuhan? Karena Tuhan mengasihi kita. Ingat baik-baik ya adik-adik, tidak ada pribadi yang mengasihimu selain Yesus. Buktinya Dia mati di kayu salib. Pelajaran kita hari ini, kita diingatkan yang pertama, Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mengasihi kita, yang kedua, kita pun harus memancarkan kasih itu sehingga orang di sekeliling kita merasakannya. Dan yang terakhir ini, karena kasih Yesus membuat kita bisa bersyukur dalam segala hal. Wah, hebat. Pelajaran kita hari ini luar biasa. Ibu Yohana berharap adik-adik semua mengerti, memahami, dan terutama bisa melakukannya dalam hidup sehari-hari. Kita akan sama-sama berdoa pada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diajarkan bahwa Yesus, Engkau Tuhan yang mengasihi kami dengan lebih dan lebih lagi. Ajari kami juga bisa memancarkan kasih kepada sekeliling kami. Ajari kami juga bisa mengasihi Tuhan dengan tulus. Bukan mengharapkan berkat saja, tetapi kami bisa mengasihi-Mu dengan tulus, dengan ikhlas. Tidak ada namanya keinginan-keinginan terselubung. Tuhan berkati kami menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam Engkau, penuh kasih, dan kami bisa menjadi terang dan menjadi garam di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Dah.